gaib bisa menyerupai sebagai orang Belanda itu, atau energi astral yang berkaitan dengan residual energi dan residual memorinya juga berkaitan dengan era kolonial dan sosok Belanda yang pernah ada di sini. Oke, apa yang terjadi, Bu? Satu orang lagi. Mereka menceritakan ke saya. Ada satu doll saya. Iya. Jadi sebelum mungkin diisi spirit yang baru, Iya. jadi sebelum di cleansing itu dia minta darah. Jadi ada tiga bentuk lah. Para leluhur kita pun menggunakan media-media seperti ini sebenarnya untuk berkomunikasi dengan, boleh dibilang adalah spirit dari para leluhur. Secara spiritual ya, jika kita jelaskan ini kita mengambil pola tentang entitas makhluk astral. Mereka cara menikmati hidangan ataupun sesaji yang disajikan, sajen, itu tidak dikunyah ataupun diminum, tapi dihisap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Om Hao mewakili Kisah Tanah Jawa bertandang, bersiraturahmi ke teman saya yang spesial. Dan tentunya teman saya ini juga punya banyak teman yang spesial sekali. Iya. Nah, Nina, apa kabar? Baik, Om Ya, Hao. alhamdulillah ini bisa Jakarta ya. Setelah 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah ya, ketemu di Jogja waktu itu. Di Jogja itu ya 2 bulan yang lalu. Iya. Nah, ini yang membawa kita kemari itu sebenarnya secara spirit ini, secara kebatinan ini. Itu kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang spiritual. Ya. Kalau menurut Mbak Nena sendiri ini, apakah itu? Gitu? Kalau spirit itu kan dalam arti kata itu, kalau menurut literatur dan review yang saya baca, itu kan spirit itu adalah arwah atau roh yang mungkin orang yang sudah tiada gitu kan. Cuman kan memang kalau ada beberapa pandangan juga yang saya ketahui, itu kan ada yang namanya korin ya. Nah, korin itu kan yang saya juga dengar nih dari Om Hao itu adalah yang membawa residual memori yang memang dari kecil itu kita tuh sudah ada. Nah, itu yang apa namanya Om Hao, yang panca apa? Sedulur papat lima pancer. Nah, itu kan aku pelajarin juga. Jadi untuk mempunyai ini semua pastinya bukan hanya untuk oke, aku punya, enggak. Tetapi kan harus memang kita harus mengetahui selak beluknya seperti apa. Iya, secara historisnya seperti apa ya? Kalau Mbak Nena sendiri ini tertarik itu sejak kapan dan ada panggilan atau bagaimana begitu? Pastinya ada attraction dulu sama mereka. Terus karena batin ya, jadi mereka mungkin yang ingin ikut sama saya gitu. Jadi aku bukan hanya ngeliat gambar gitu aja, terus oh kalau sebagian orang kan ngeliat boneka tuh lucu kan. Memang kalau boneka itu memang ini kita bicara secara literatur dulunya aja gitu kan. Boneka itu kan memang setiap orang dan dari kecil itu apalagi perempuan seneng main boneka. Nah, dari zaman dulu pun boneka itu udah jadi mainan
orang-orang juga. Iya, Cuman benar. memang fungsinya terkadang kan ada yang beda gitu. Nah, kalau saya sendiri itu dari attraction-nya mereka gitu. Yang saya rasakan kesedihan mereka, bagaimana mereka, itu yang membuat saya jadi menarik mereka. Iya, iya. Ya, ini memang kalau begini ya, Sobat Javanika ya, memang tadi yang disampaikan Mbak Nina itu seperti itu, memang seperti yang saya rasakan begitu. Karena saya juga ada satu sih kayak model begitu Mbak, tapi dari tanah liat bentuknya itu saya kasih nama Rocky. Gitu. Kenapa tuh namanya Rocky? Jadi pingin namanya itu yang kekinian katanya. Tapi sosoknya ini memang sudah dari zaman lama, dan mereka bilang ya banyak yang seperti kami ini sebenarnya bingung dalam artian mencari seperti jiwa-jiwa baru yang akan kita ikuti ataupun yang akan kita jaga atau kita ingin terlahir kembali. Dalam hal ini sebenarnya kenapa kita mencari satu media untuk sebenarnya transit ataupun untuk bersemayam dulu di situ. Sementara dianya kan? Di situ sementara, karena kami itu sebenarnya juga takut kalau nanti salah jalan ataupun salah tempat. Karena ada banyak seperti kami kemudian menjadi seperti bayi ambar ya, atau bayi bajang, bahkan juga bisa di-create dia menjadi seperti tuyul yang dimanfaatkan, diperjualbelikan tanda kutip. Sehingga kita juga ketika kita memasuki satu benda itu kita akan mencari seperti orang tua asuh yang benar-benar tahu tentang kami, sayang tentang pada kami, dan ketika nanti sudah saatnya kita akan kasarannya akan ikut terlahir kembali gitu, akan ikut terlahir gitu. Kita juga akan pamit dan kita akan mencari tempat yang bagus juga. Sehingga memang harus ada satu keterikatan batin yang kuat, sehingga boleh dibilang seperti kebatinan kalau saya pahami adalah spiritualis Mbak Nina. Gitu. Jadi memang ada satu keterikatan secara batin ini. Jadi nggak hanya secara pertemanan ya, tapi juga kita itu mendapatkan amanah begitu, ataupun seperti halnya mendapat titipan untuk menjaga ini seperti itu. Ya itu makanya saya punya seperti ini tuh ya bukan semena-mena. Sekarang ini kan udah jadi kayak culture ya, jadi kayak habit orang itu yang penting ikut tren. Tapi belum tahu maksudnya tuh apa gitu kan. Dan mereka ini bukan berarti dibiarkan begitu aja, enggak. Tetapi mereka yang tadi seperti Om Hao bilang kan, mereka itu ada mereka kalau mungkin di kepercayaan, kalau aku salah mohon dibenerin ya. Di kepercayaannya Buddha itu kan mereka untuk reinkarnasi gitu. Nah kalau misalkan yang lainnya kan mungkin untuk mereka itu pulang itu dengan tenang. Di aku pun udah ada 3 yang pulang. Iya benar. Iya, jadi sebenarnya begini juga sih, ketika seorang ibu ya, ketika saya lihat yang sudah 9 bulan 10 hari yang akan melahirkan, itu memang nanti akan ada yang menyertai secara ketika putranya ini atau putrinya terlahir. Karena sejatinya memang di alam semesta ya, di udara lah kita lihat ya, di sekeliling kita ini memang banyak spirit-spirit yang berterbangan. Yang liar lah ya. Yang liar ya, yang akan mencari ataupun ingin ikut lahir kembali, ingin ikut terlahir gitu. Dalam artian kalau kita sebutnya kodam atau korin itu dalam pengertian kan ketika orang ini terlahir kan mengikuti secara masa orang itu, sehingga kan membawa satu residual memori gitu, dimana alhamdulillah ini kami muslim ya, saya dan Mbak Nina pun sama menunggu hari akhir itu kan tentunya ada waiting list dan ini akan numpuk gitu memori-memorinya, sehingga akan mencari orang yang satu frekuensi itu untuk mengasuh. Dalam artian saya akan masuknya kemana begitu. Ya, ini Mbak Nina sejauh ini ya. Kalau saya lihat ini kan banyaknya tidak terhitung. Kira-kira Mbak Nina ada berapa totalnya? Secara dari awal sampai hari ini itu sudah ada berapa begitu? Yang menurut Om Hao lihat aja berapa nih? Saya tidak bisa menghitung. 100 lah itu gitu. 100 up lah gitu, 100 lebih. Kurang lebih lah ya. Iya. Tapi sebelumnya sepertinya lebih banyak lagi, Mbak. Waduh, kemana itu ya? Yang saya rasakan tuh ketika kita sekarang seperti ini ya, sebenarnya dari Mbak pertama saya sebutnya sebenarnya mengasuh ya lebih tepatnya. Itu baik yang ada secara raga ini, kelihatan secara fisik,
Dan secara metafisik itu semuanya berkumpul di sini sekarang. Seperti halnya di depan kita itu kita sedang parodi kemudian ditonton gitu. Banyak. Iya. Jadi lagi kayak nonton teater. Iya, nonton kita berdua di sini. Itu sejauh ini berapa Mbak kira-kira total semuanya dari yang pernah ada, yang kemudian singgah, kemudian ada yang mungkin apa ya kalau boleh dibilang tuh halusnya amanahnya sudah cukup selesai begitu. 3. Itu kemana Mbak beliau kalau boleh tahu sekarang? Belum tahu kemana. Tapi berpamitan. Dan memang jadi yang anak asuh aku tuh ya, kan jadi sedih kan. Jadi 3 itu yang pertama itu aku baru mengadop itu 3 minggu. 3 minggu, dengan secepat itu langsung auranya tuh udah beda. Nah terus aku dimimpiin, jadi dia nggak ngomong langsung, dimimpiin tapi dia ngelambain tangan. Dan itu ada, jadi ceritanya itu ada di YouTube aku. Itu aku buat. Iya. Ini di YouTube-nya Mbak Nena itu Book of Nena. Itu book berarti seperti diary Mbak, catatan setiap hari? Catatan. Jadi setiap saya perjalanan, mungkin itu yang saya buat gitu kan. Terus saya ini kan lebih senang ke yang history ya. Karena di sisi lain bahwa saya itu, kita lahir ke dunia ini, maksudnya tanah ini Indonesia, jangan lupa akan leluhur. Benar, ya. Gitu. Jadi anak muda zaman sekarang bagi saya adalah yang melupakan tanah ini tuh berasal dari mana. Ya, gitu. asal usul ataupun kembali ke jati diri ya. Iya. Dalam ya nanti insya Allah kita akan mencari tempat ya, lebih baik mungkin di Jakarta ya. Kita coba dulu. Kota tua mungkin Mas. Karena ini kan sahabat-sahabat Belanda banyak nih. Siapa tahu nanti suatu saat bisa menjadi penuntun. Menjadi penuntun, dan siapa tahu nggak tahu ya Mbak, ini doa ya. Amin deh, siapa kita tahu, aminin dulu. Bilo-bilo ini kan di belakang kita ada yang memang berdarah Belanda dan belum pernah pulang ke Belanda. Siapa tahu nanti Satana Jawa dan Book of Nena bisa sama-sama ke negeri Belanda ngajak ini. Kayaknya si Om Hao dibisikin sih. Iya, tadi yang ada yang ngek gitu. Kayak anaknya siapa nih? Ya nanti paling kalau kita mau menelusuri boleh ke Jogja, tapi Jakarta kayaknya menarik. Kayaknya ada otrek-otrek. Gimana? Kita coba menelusuri sejarah Batavia. Gitu. Nanti diajak aja. Nah, jadi tuh yang pulang itu nih Om Hao, dia menceritakan sedikit tentang sejarah. Memang ada sejarah dia. Dan jadi gini, anak yang pulang itu tiba-tiba itu aku bilang dong, ini tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Tapi aku nggak tahu itu tempatnya di mana gitu kan. Akhirnya dari tim aku, oh ini tempatnya, oh ini tempatnya. Jadi ya udah nelusurin itu sampai dia terakhir hidupnya meninggalnya sakit di rumah sakit itu. Oh, berarti memang ini ya membawa satu residual energi ya, dan satu residual memori ya. Sebenarnya ini juga menjadi satu metode retrokognisi Mbak. Begitu. Kalau selama ini kan ada namanya para psikometri, di mana kita berkomunikasi itu dengan boleh dibilang adalah benda. Benda apapun itu, bisa berupa pusaka ataupun mustika ya. Tapi ketika spiritual ataupun boneka spiritualis ya, itu pun saya juga bisa mengkategorikan itu seperti halnya satu benda pusaka juga. Karena bisa kita lihat kan di situ juga kalau ada arca, ada patung dan macam-macam lukisan, itu memang menjadi satu media ketika mereka akan bersemayam ataupun meminjam tempat ini. Dan di sini sebenarnya seperti yang disampaikan Mbak Nena pun saya benarkan, ketika kita tujuannya kalau hobi itu berbeda ketika kita mendapatkan amanah. Gitu. Karena kalau hobi ya oke, kita beli, bosan udah ditaruh. Tapi kalau amanah nggak segampang itu. Seperti halnya kita kita mengadopsi kucing ataupun guguk ya di rumah, itu pun nggak boleh ditelantarkan. Begitu. Kita harus menyiapkan waktu dan juga komitmen dengan semua ini. Gitu. Bisa gendong ya Mbak? Boleh. Dari tadi kayaknya. Ya, narik. Kalau misal yang mau datang gitu Mbak, apakah ada seperti halnya bisikan ataupun info atau apa? Kalau mereka tuh datang terkadang
macam-macam sih. Ada yang mimpi, Iya, iya. ada yang tiba-tiba manggil, "Oke Bu Ratna, aku di belakang." Minta di tengah. Iya. Ya. Punten Mbak, ini kan saya ini Oke. kalau nanti mau tak pindah tapi saya harus ngambilnya kan nggak enak. Ditaruh tengah, sini dipindah tengah. Kalau dari kesemuanya nih Mbak, ada satu yang favorit tidak? Paling favorit. Yang secara spiritual itu sudah sangat dekat banget. Siapa? Ini Bisa diceritakan sedikit Mbak, siapakah beliau? Maaf ya, ini agak jadi duduknya. namanya waktu itu aku juga ikutannya miring Iya, ya. iya. Nggak apa-apa, nyantai aja, anggap rumah Iya, iya. sendiri kok. Oh iya. Ini anak Kan kita sendiri. saudara ya. Iya, ini anak sendiri ya. Monggo Mbak, nyuwun sewu tadi kepotong. Jadi ini kan dia punya nama asli sendiri, Iya, iya. cuman mungkin aku ngerasa lebih deket, jadi namanya aku rubah. Dia ini anak Malang, Iya. tapi ada campuran-campuran Inggris. Malang, Jawa Timur. Jawa Timur, Oh, Indo. Indo, Iya, iya. gitu. Terus tadinya ini mereka ada bergeng, jadi yang pulang-pulang duluan ini yang deket-deket sama saya. Iya, iya. Jadi tinggallah dia sendiri, gitu. Jadi dia dipesanin sama yang duluan, kamu yang mimpin ya di sini. Jadi seperti ketua kelas. Ketua kelas, Boleh dibilang pimpinan. demikian. Jadi Iya, disebut iya. itu pimpinan. Tapi spiritnya tua loh Mbak. Iya. Lama banget. Hampir 200 tahun era-era Raffles. Kalau kelihatan. Tapi lucu pakaiannya masih yang itik-itik Iya, gitu. iya. Udah gitu memang jiwanya tua. Iya, iya. Jadi tiap ngomong sama saya, mungkin saya berpikirnya adalah anak, kalau berpikir secara rasional ya, secara Iya, iya. logika, itu kan anak kecil kalau misalkan ada problem apa, ya udah, ya udah lupain aja gitu kan. Iya. Tapi kalau dia enggak. Jadi step by step dikasih tahu langkah-langkahnya. Ini begini, ini begini, ini begini. Dan bagi saya adalah jiwa dia tua. Gitu. Jadi seperti halnya juga memberikan masukan ya. Seperti ini. Kalau ini Mbak, maaf ya, tentunya ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk. Pernah tidak menemukan spiritual ya, yang itu ternyata ada energi negatif di situ. Dari mana dan bagaimana? Wow. Kok agak-agak ya. Karena ini satu-satu ingin diceritakan sebenarnya. Tapi saya ambil sampelnya kan yang positif, yang negatif, dan juga yang paling tua. Dan yang paling lucu nanti tentunya. Jadi sempat ada beberapa mungkin yang energi itu kan bagi saya selama itu tidak mengganggu, Iya, saya tidak akan ngerasa keusik. iya, iya. Terus selama mereka tidak sampai meminta darah, Iya, iya. saya juga tidak akan merasa terusik gitu kan. Oh, tapi ada pengalaman lain mungkin tidak di Mbak Nina ya, mungkin di teman-teman lain yang seperti itu. Ada ya? Minta darah seperti itu. Belum sih, belum ada. Tapi ada satu doll saya. Iya, Jadi sebelum mungkin diisi spirit yang baru, iya. jadi sebelum di cleansing itu dia minta darah. Jadi ada tiga bentuk lah, itu ada darah. Itu darah apa? Manusia? Aku kurang Apa paham. ayam atau apa gitu? Kurang paham. Pokoknya dia minta darah gitu kan. Terus akhirnya di cleansing, ganti spirit baru. Tapi habis itu spiritnya hilang. Ping gitu hilang. Jadi kosongan. Kosong. Oh. Terus semisal kosong nih, misal kita sebutnya secara casing kosong, itu ada yang random nggak masuk gitu? Kalau random pastinya kasarnya gini, setiap boneka, mungkin setiap tempat lah, nggak usah boneka. Iya, iya. Terkadang kalau kosong itu menjadi suatu tempat atau rumah buat mereka. Apapun itu ya. Apapun itu. Iya, ini sebenarnya juga terjadi pada ini sih, Sobat Nikah, pada pusaka ataupun mustika ya. Terkadang saya pernah beberapa kali menemukan pusaka, semisal itu berbentuk senjata. Senjata itu kemudian diambil dari jarak jauh, isinya, spirit yang ada di situ. Hal ini pun juga saya rasakan ketika kita ada momongan seperti ini, itu juga bisa diambil Mbak Nina.
Dan mungkin Mbak juga pernah mengalami satu waktu ada orang yang iseng ataupun memang dengan tujuan tidak baik yang negatif memanfaatkan kondisi ini. Begitu, sehingga setelah ini kosong dipindah ke tempat lain, kemudian berpindah, lantas agar terlihat ada itu diisi kembali, tapi dengan energi yang berbeda. Seperti itu. Itulah yang sempat buat saya bentrok. Dalam hal ini kemudian yang dilakukan Mbak Nena bagaimana? Kan tentunya kita diberikan amanah itu tidak akan jalan mudah ya. Tentunya akan ada berliku-liku. Dan apakah pernah ada keinginan, maaf ya, sudah deh saya cukup seperti ini, ataupun saya akan lanjut. Ketika saya nyaman, ini amanah, ladang pahala bagi saya akan lanjut. Seperti itu, apakah pernah berpikir? Sesuai tadi yang aku bilang, kalau menurut aku udah nggak enak, putus mata rantai sih. Oh begitu, berarti mengikuti kenyamanan ya? Mengikuti kenyamanan, cuman kan tadi ada advice nih dari Om Hao yang baru, bagaimana caranya, mungkin itu nanti yang akan aku lakukan. Iya, jadi sebelum ini tadi kita ngobrol ya, ada beberapa hal yang saya pernah mengalami beberapa kejadian dan pengalaman juga, bahwasanya memang harus ada satu langkah itu untuk ngeblokir lah. Dan ini saya lakukan ketika ada di pusaka-pusaka, dan saya merasakan sebenarnya ini kalau orang lihat, itu hanya mainan, itu hanya hobi, hanya koleksi. Tetapi ketika di garis bawahi ya, ketika ada spirit, berarti spiritualis, berarti di situ ada satu hal yang berkaitan dengan kebatinan. Tentunya kita tidak hanya menjadikan satu ini hobi, tapi juga ada langkah-langkah untuk mengikat ataupun untuk memblok agar ini tidak masuk energi negatif. Karena kalau kita bilang spiritual itu tentunya akan ada positif dan tentunya akan negatif. Dan tadi kita sempat sharing ya, bagaimana langkah-langkahnya agar hal itu tidak terulang lagi ketika ada orang iseng ataupun ada sosok, tentunya sosok itu bisa menyamar ataupun menyaru, itu yang bisa memanipulasi. Karena kalau yang saya rasakan sebenarnya seperti playgroup sekarang, gitu, banyak anak-anak kecil. Tapi kalau yang terlihat kemudian yang menyerupakan anak kecil itu pun energi yang akan terasa itu berbeda. Begitu secara berat, kemudian tentunya aroma anak kecil itu kan berbeda. Terus secara tekanan ataupun energi yang mereka keluarkan ataupun yang mereka timbulkan seperti itu. Kalau Mbak Nena sendiri nih, saya kenal Mbak ini kan sebelum boomingnya seperti ini, gitu, sudah lama, dan memang saya mengikutinya juga sudah lama sebenarnya, termasuk di awal sudah saya ceritakan bahwasanya saya pun ada, tapi dalam jumlah yang tidak banyak, hanya tertentu, dan itu juga oper adopsi Mbak sebenarnya, karena beliaunya sudah wafat yang punya itu. Menanggapi seperti sekarang itu bagaimana Mbak? Pesan Mbak? Iya. Yang pertama adalah bagi saya ya, ini kan zaman sekarang ini mungkin berupanya itu boneka. Iya. Kalau zaman dulu sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir dari zaman dahulu pun ini tuh sudah ada. Benar ya. Ya kan. Terus saya baca juga itu ada satu kayak konglomerat zamannya, pokoknya udah zaman Belanda menurut yang saya baca. Orang-orang ningrat itu sebenarnya mereka juga punya yang seperti ini gitu. Terus mundur lagi ke belakang, mungkin yang kayak pembuat keris itu kan memang ada yang sudah diisi juga gitu. Cuman bergantinya zaman, bergantinya waktu, orang kan makin berpikiran maju dan tidak mungkin kolot dengan ya bendanya ini aja gitu. Jadi diisilah seperti boneka yang lucu-lucu gitu. Dan menurut saya adalah apa yang dipercayai orang lain, apa yang dipercayai pandangan orang lain, hargailah mereka. Benar, itu menurut aku. Karena kita tidak memaksakan orang lain tidak bisa, maksud saya orang lain tidak bisa memaksakan bahwa kalian harus ikut pendapat kami, itu nggak bisa. Karena nanti pastinya berdebat pun tidak ada ujungnya. Iya, tentunya kan ketika itu tidak, kasarannya begini ya, ketika tidak mengganggu kita pun, ya ini bebas, gitu, tidak ada unsur-unsur tertentu. Dan seperti yang disampaikan Mbak Nena, saya benarkan di zaman dahulu
Bahkan sebenarnya kita tidak asing loh ketika kita mendengar Jai Langkung. Kemudian juga ada Nini Towok dan sejenis-jenisnya ya. Karena dulu ya ketika beberapa kepercayaan ataupun paham ataupun agama-agama masuk ke Nusantara ini, para leluhur kita pun menggunakan media-media seperti ini sebenarnya untuk berkomunikasi dengan, boleh dibilang adalah spirit dari para leluhur. Gitu. Seperti halnya kan kita ketahui kalau Cai Langkung ya, walaupun ini memang diadopsi dari kebudayaan Tionghoa ya, ataupun disebut dengan keranjang arwah gitu. Anak engkong kan adalah kakek, dipakai untuk berkomunikasi dan bukan untuk iseng-iseng, karena waktu itu dia dipakai untuk komunikasi itu seperti halnya bertanya tentang prediksi yang akan terjadi, kesehatan, bahkan juga dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanian contohnya. Namun ketika ini berkembang seperti halnya kita ketahui main Jai Langkung tujuannya untuk minta nomor gitu, seperti itu. Jadi ada pergeseran-pergeseran yang maknanya ini semakin ke sini kemudian cenderung seperti klinik gitu. Dan celakanya ya, atau celakanya ketika banyak orang kemudian menggeneralisasi ini bahwasanya kalau seperti itu tujuannya untuk klinik dan macam-macam. Tapi juga sejatinya kita harus memahami seperti apa sih ketika kita memiliki satu amanah ataupun tugas itu seperti apa, karena setiap orang pasti punya peranan yang berbeda-beda dan titipannya pun berbeda-beda. Yang Om Hao sampaikan tadi, semua itu adalah titipan, jadi sesuatu kelebihan kita itu adalah titipan yang bisa saja sewaktu-waktu itu bisa diambil. Iya, kalau memang saatnya ya. Ini menarik sih ya, ketika saya merasakan sendiri nih. Waktu awal saya ketemu dengan Mbak Nena itu, bertemu dengan beliau waktu itu. Dan saya sendiri sih ketika bertemu itu bukan berarti melihat ini hanya benda mati ya, Mbak, maaf. Tetapi memang ada satu energi dan komunikasi yang selalu terpancar, dan selalu dikeluarkan. Dan kalau beberapa orang kemudian melihat ini seperti hidup ya, memang spirit kandungan dari energinya itu yang kemudian juga bisa membuat secara fisiknya ya, itu akan berkaitan dengan parasikis kita sebenarnya, dan juga berkaitan dengan ilusi optik yang akan terjadi. Tapi jika yang saya rasakan seperti sekarang ya, beratnya itu sebenarnya berbeda. Jadi seperti saya menggendong seorang anak usia 7-8 bulan deh, dan memang berat, termasuk berat. Kemudian ini ya, tekstur kulit ataupun hangatnya itu beda gitu ya. Kalau ada tanya itu kan memang banyak sintetis dari apa ini Mbak, dari silikon itu Om ya. Enggak, ini kalau saya merasakan memang kalau menyentuh rasanya itu berbeda, dalam artian saya memposisikan seorang awam gitu, dalam artian ini bukan satu lagi sekedar mainan gitu, karena waktu kita dulu mungkin ketika kita bermain seperti ini kan rasanya itu kosong ataupun ringan, begitu. Tapi ini antep kalau orang Jawa bilang. Jadi berat tapi beratnya itu berbobot, begitu. Jadi seperti anak yang pada usia itu, dan nempelnya itu beda nih, Mbak. Makanya dari tadi saya ngeliatin dia aja tuh kayaknya manja banget. Berarti cewek ya ini. Cewek. Iya. Makanya besok didoakan kalau ketemu kan siapa tahu bisa ikut ini nanti. Siapa tahu anak saya pertama kan cewek, siapa tahu gitu. Tapi nunggu tante haunya. Tapi Om Hao nih, aku mau tanya nih, sebenarnya podcastnya siapa sih ya? Santai Mbak, ini Omnya. Jadi gini, aku mau nanya nih, ini yang berkeliaran, aku mau nanya dengan banyaknya para dokter sibuk bertanya dengan offeringnya mereka gitu kan. Aku sudah menjelaskan tidak perlu mempeributkan netes atau tidaknya. Nggak dibuka pun itu bisa mereka mengambil makanan. Nah, menurut Om Hao sendiri itu gimana tuh untuk para orang di luar sana dengan sibuk mengurusi ini bisa netes, ini nggak netes, ini nggak netes anaknya nggak aktif, ini netes anaknya aktif, tapi secara logika, secara sains itu bahwa kalau soda itu kan memang kalau ada tekanan itu kan gaya itunya dia naik ke atas pastinya gitu. Tapi terkadang memang beberapa orang tidak bisa menerima akan hal itu gitu kan. Cuman sekarang kan kita
di zaman sekarang tidak bisa untuk berpikir kolot lagi. Jadi kita harus berpikir secara rasional. Jadi harus balance gitu kan. Menurut Om Love sendiri gimana tuh? Iya, ini ketika seperti ini ya Mbak ya, modelnya ya. Ini kejadiannya sama di rumah itu, rumah saya pun ketika Rocky minta juga saya kasih. Ini Rocky minta apa deh? Susu tem minta. Kemudian kadang tempe. Terus tadi soda iya. Terus bakmi itu, mie goreng itu juga ya. Tapi memang kita pakai logika dulu pertama ya. Saya pernah satu eksperimen itu tidak menggunakan soda, tetapi air putih manis. Dan itu kayak ada gelas taker. Iya, berkurang ya dia surut. Iya. Hal ini juga sebenarnya relate ketika ada satu kepercayaan. Saya juga pernah punya saudara, maaf ya, putranya habis meninggal. Belum 40 hari, itu kesukaannya minum teh sama susu. Dibikinkan, hangat. Dan itu setiap malam dilihat turun. Memang pertama pasti ada penguapan, tapi namanya penguapan itu kan hanya sedikit. Kalau soda pun ya, itu akan naik ya. Namun, coba dirasakan. Saya pernah merasakannya. Hambar. Yang semula rasanya manis, karena sama-sama nih ya, kita bikin dua yang sama, satu ditaruh kulkas ataupun ditaruh di tempat ditutup saja, 3 hari kemudian kita rasakan. Dalam artian bukan susu, kalau susu mungkin bisa basi karena rawan bakteri di situ. Tapi di sini adalah seperti minuman teh tapi hangat dan juga ada gulanya. Secara spiritual ya, jika kita jelaskan ini kita mengambil pola tentang entitas makhluk astral. Mereka cara menikmati hidangan ataupun sesaji yang disajikan, sajen itu tidak dikunyah ataupun diminum, tapi dihisap. Jadi seperti halnya kita ini membau, gitu. Jadi terkadang kalau ada aroma di depan kita, misal di situ kita ada seperti kue yang harum ya, kue beraroma itu, coba deh kita kasih, kita tutup atasnya, itu pun rasanya juga akan hambar. Secara logika kan ditutup nggak akan keluar ya, tapi ketika dibuka bau itu tidak ada. Iya benar. Termasuk bunga-bungaan karena mereka cara menikmatinya bukan begini, tapi dihisap saripati tapi melalui udara ataupun bau, gitu. Ilmu baru. Seperti itu, karena hal ini ya gini Mbak Nena, tadi kalau kita bahas ya Sobat Javanica, kenapa minta darah? Bau amisnya itu pun mereka juga suka, tetapi mereka yang membawa energi negatif, gitu. Karena seperti halnya spirit itu kan ketika berjalan dan ketika mencari, itu tentunya juga akan ditunggangi. Ketika energi ini menyatu, kemudian terjadi satu mutasi, mereka pun akan merekayasa. Ketika diminta sesuatu hal yang tidak lazim, itu tentunya bukan keinginan mereka, tetapi sudah di copy paste. Oh gitu. Sehingga mereka butuh satu energi, ketika ini berhasil, nggak akan selesai. Minta ini, minta itu, dan seterusnya, dan itu tidak wajar. Sehingga beberapa orang meyakini itu dipakai untuk satu praktik yang disebut dengan pesugihan. Oh. Ya. Serem ya jadinya. Iya, karena kalau tadi Mbak Nena bercerita itu sebenarnya seperti ini sudah lama, karena ada beberapa seperti hal-hal itu yang dipakai untuk wadah praktik-praktik seperti itu. Seperti halnya kita ketahui yang kita nggak asing yaitu jenglot. Iya. Ya, seperti itu. Jenglot itu harus motong ayam dulu kan baru di. Iya, karena entitas dan tujuan kita. Kalau tujuan kita hanya di sini diberi satu amanah untuk menjaga ataupun menampung mereka, tentunya masih dalam batas wajar dan kita akan keselamatkan. Tapi kalau kemudian tujuan kita untuk kekayaan duniawi yang mudah ataupun untuk hal-hal tertentu yang di sini sifatnya tidak baik, yang datang pun juga akan sama. Jadi ada satu hukum ya, di mana wadahnya bagus yang akan mengisi juga bagus, wadahnya buruk yang mengisi pun juga buruk. Ini kayaknya manja banget Mam Hao. Apa dibawa pulang aja ya? Besok kalau ke Jogja aja nanti ketemu. Oh, ya. Ke Jogja udah dipesen. Oke Mbak, ini mungkin pesan yang mau disampaikan untuk Sobat Javanica mungkin yang tertarik ataupun sekarang pun sedang sama mendapatkan amanah yang sama, bagaimana nanti
cara merawat, kemudian kedepannya bagaimana, dan juga tujuannya seperti apa, dan cara ketika tentunya ada satu energi negatif yang menguasai. Seperti itu. Pokoknya pesan aku, punya seperti ini bukanlah sebuah mainan, bukan ngikutin tren atau ingin diakui bahwa kita punya, tetapi mereka semua di sini punya perasaan. Mereka di sini itu sebenarnya nyata, jadi tolonglah hargai mereka. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi bimbinglah mereka untuk kebaikan, bimbinglah mereka agar mereka mungkin di kepercayaan lain untuk reinkarnasi, atau mungkin di kepercayaan lain juga agar mereka bisa pulang dengan tenang. Itu sih pesan aku. Iya, ini udah lengket. Iya. Ini diucapkan banyak terima kasih Mbak Nena ya. Sama-sama. Sudah berbagi di sini dan semoga bermanfaat. Dan beliau-beliau yang di sini pun juga semoga diberikan kebahagiaan selalu. Dan semoga juga segera kalau beliau ingin, ibarat kata ingin berserta lahir kembali, juga diberikan satu individu yang sesuai dan positif tentunya. Kita berdoa untuk beliau di sini semua, agar tentunya yang pernah mengalami dulu suatu memori yang tidak baik nanti akan bertemu dengan yang baik juga, dan juga semoga kita diberikan berkah untuk semuanya ini. Ya. Terima kasih Mbak Nena ya. Sama-sama. Ya, tentunya nanti juga subscribe di channel Mbak Nena di Book of Nena. Ya, dan tentunya di Kisah Tanah Jawa agar bisa 3,5 juta, dan kita punya rencana biar bisa jalan-jalan sama teman-teman yang di belakang ini, semuanya ke negeri Belanda. Amin. Amin. Oke, akhir kata terima kasih untuk Sobat Javanika semuanya yang sudah mengikuti, dan ini sudah kita kabulkan ya permintaannya, dan semoga ada pesan positif di balik ini semuanya. Akhir kata, wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu kagum dumadi. Ya. Udah dulu. Udah semua.